Baik, ada satu hadis Rasulullah SAW, Bapak Ibu sekalian. Memang Rasulullah tidak mengisyaratkan. Mudah-mudahan Allah tidak memurkai saya ketika saya membahas hadis ini, berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh saudara-saudara kita yang lain, Bapak Ibu, ustaz-ustaz yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya menemukan sebuah hadis. Di dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan merah putih. Ya. Ini hadis dari Sauban radhiyallahu anhu. Sahabat ini mendengar Rasulullah SAW bersabda. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa saksikan ini hadisnya. Ini dari Sahih Muslim Syarah Syekh An-Nawawi, juz ke-1 kalau tidak salah Bapak Ibu yang saya baca. Nah, Rasulullah SAW menyatakan, Inna Rabbi zawaliyal arda, sesungguhnya Tuhanku Allah zawaliyal arda, zawaliyal arda, melipatkan untukku bumi ini. Jadi bumi yang tadinya bulat dibikin datar. Hatta ra'aitu masyariqaha wa maghribaha, sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat. Wa anna ummati sayablughu mulku wa atani al-kanzaini, dan aku diberikan dua pusaka. Wa atani al-kanzain, dan Allah memberikan padaku dua pusaka, al-ahmar wal abyad, pusaka merah dan pusaka putih. Sekali lagi Bapak Ibu, wa atani al-kanzain, dan Allah memberikan padaku dua pusaka, pusaka merah dan pusaka putih. Wa anna ummati, dan umatku sayablughu mulkuha, akan sampai kekuasaannya nanti di akhir zaman, ma zawaliya minha, dari sejak apa yang Allah lipatkan untukku dari timur hingga ke barat dunia. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan dengan nubuahnya lewat hadis yang beliau sampaikan bahwa umatnya di akhir zaman akan menguasai dunia dari timur hingga ke barat. Dan Rasulullah katakan itu setelah Rasulullah menyebutkan dua pusaka, pusaka merah dan pusaka putih. Para ulama termasuk Syekh An-Nawawi tidak mengaitkan ini dengan Indonesia. Merah artinya emas, putih artinya kesucian agamanya. Jadi harta kekayaan umat Islam ini akan, merah itu minyak, putih itu kesucian agama. Jadi umat Islam itu akan kaya dengan minyak. Ya, betul Bapak Ibu? Riau kaya dengan minyak juga kan? Sampai ada tempat bernama Minas, minyak nasional. Betul Bapak Ibu. Kemudian putih Islam akan terjaga sampai akhir zaman. Tapi itu kan dunia, Bapak Ibu. Tentu dunia bukan kebanggaan Rasulullah. Yang saya yakini, maksud dari merah putih ini adalah kebangkitan Islam, kebangkitan risalah Rasulullah SAW di akhir zaman akan dimulai dari titik berwarna merah putih. Dan itu Indonesia. Ini saat saya ada tugas berkunjung ke sana, ke Masjidil Aqsa bersama beberapa orang jamaah kami. Setelah sholat subuh saya berpapasan dengan Syekh Ali Yaqub Al-Abbasi. Ini beliau, Syekh Ali Yaqub Al-Abbasi, Ketua Rabitah Ulama Palestin. Ya, beliau Ketua MUI-nya Palestina. Setelah saya sholat subuh ternyata sepatu beliau ada di samping sepatu saya. Begitu kita ngambil sepatu, loh, kok kamu ada di sini? Alhamdulillah beliau masih ingat ketika seminar internasional tentang Palestina dan kemerdekaannya dan perjuangan membebaskan Al-Aqsa agar kembali pada umat Islam dunia tahun 2012 di kota Bandung, memanfaatkan momentum konferensi Asia Afrika. Saya oleh panitia diminta untuk mendampingi beliau selama berada di Bandung. Alhamdulillah beliau masih ingat. Nah, beliau tanya sama saya, kamu tinggal di mana? Saya tinggal di Yerusalem Timur. Beliau menegur saya, ya akhi, la taqul Yerusalem, jangan kamu katakan Yerusalem. Kalau kamu mengatakan Yerusalem, maka kamu mengakui bahwa Al-Quds ini milik Israel. Katakan Al-Quds. Oh ya, saya tinggal di Al-Quds Timur. Nah, beliau ini pernah saya tanya terkait dengan hadis ini, Bapak Ibu. Ya, saya tanyakan, saya pernah membaca hadis ini dalam hadis Sahih Muslim. Menurut Anda, merah putih itu apa? Ma ra'yukum an hadzal hadis? Ya, hal hunaka mu'allaqah baina hadzal hadis bi biladina li'anna liwana al-ahmar wal abyad. Apakah ada kaitan antara hadis merah putih ini dengan kami Indonesia, Bendera kami merah putih, Apa jawaban beliau, Bapak Ibu? Ini yang membuat saya menangis, Bapak Ibu.
Beliau mengatakan, ya, termasuk di ruang seminar convention hall di gedung convention hall Asia Hotel Savoy Homan, tempat di mana dilaksanakannya konvensi Asia Afrika. Beliau mengatakan, la na'taqid himmatana li tahriril al-Quds wa Palestin ala yadil arabiyyin wala ala gharbiyyin, lakinnana na'taqid anna nusratan min Allah satahduru ala yadaykum ya Indonesia. Kami tidak berharap merdekanya Palestina dan kembalinya Al-Quds kepada tangan kaum muslimin, kepada bangsa Arab, tidak pula kepada Barat dan PBB mereka. Tapi kami yakin pertolongan Allah akan datang melalui tangan kalian, hei Indonesia. Allahu Akbar. Ini kata beliau. Salat asarnya kami diimami oleh Syekh Yusuf Abu Sunainah. Beliau juga pernah berkunjung ke Indonesia. Tapi saat beliau berkunjung ke Indonesia, saya tidak bertemu. Saya ada tugas lain, Bapak Ibu sekalian. Nah, beliau juga saya tanya, setelah salat asar, kami diundang untuk audiensi di pesantren yang beliau pimpin, yang dulu dibangun oleh sahabat Syaddad bin Aus dan Ubadah bin Samit. Sekarang menjadi pesantren tahfiz. Di sebelah timur, di sebelah timur, dinding timur, tengah, bagian dinding timur, ya bagian tengah dari areal Masjidil Aqsa, komplek Al-Aqsa. Nah, beliau saya tanya tentang hadis merah putih. Apa jawaban beliau? Ya, hunaka kasir min ma'ani hadal hadis. Arti dari merah putih ini banyak. Cuma salah satu di antara arti merah putih adalah kalian Indonesia. Ini kata beliau. Nah, yang ketiga, yang terakhir yang saya tanya, ya, lewat Ustadz Salim Afilah saya titipkan pertanyaan saat beliau berkunjung ke Jogokarian, Yogyakarta 2016. Beliau mengimami sholat taraweh di Masjid Jogokarian. Saya titip kepada Ustadz Salim Afilah, Ustadz titip pertanyaan untuk Syekh Abu Bakar Al-Awawidah. Beliau buta karena banyak disiksa oleh Israel. Walaupun beliau kelihatannya seperti melihat, beliau tidak melihat. Ketika di penjara beliau banyak disiksa sehingga beliau kehilangan penglihatannya. Nah, beliau mengatakan begini, ala kulli biladil muslimin alladzina yaqbaluna al-islam dinahum antum ya Indonesia lam yahtarukumullah liqiyami hadzal din. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, kalian Indonesia yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kepercayaan yang tidak boleh kita sia-siakan. Mereka tahu umat Islam Indonesia cinta pada bangsa Palestina. Karena sejak kita merdeka, di dalam undang-undang dasar kita tetapkan, di dalam undang-undang dasar 1945, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu, segala bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Artinya bangsa kita menjunjung tinggi kemerdekaan setiap bangsa, dan itu haknya, dan kita harus ada di garda terdepan ketika berbicara kemerdekaan dan menolak yang namanya penjajahan. Hari ini Palestina masih dijajah. Kita punya hutang budi Bapak Ibu. Di saat Indonesia pertama kali menyebutkan proklamasi kemerdekaan kita, begitu selesai Pak Soekarno mengumumkan kemerdekaannya, membaca teks proklamasi, yang pertama kali menyatakan selamat kepada kita adalah Palestina. Artinya kita punya hutang besar pada mereka. Maka insyaallah ulama-ulama kita akan terus berjuang dengan langkah-langkah yang strategis, dan langkah strategis ini adalah tentunya bersatu menyatukan kekuatan kita. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Baik, ini tayangan terakhir Bapak Ibu sekalian. Kami yakin Allah Subhanahu wa taala akan memilih kita untuk memimpin kebangkitan Islam. Ya, maka ini tidak boleh kita sia-siakan. Ya, di antaranya juga kita harus terus berada di garda terdepan untuk menyeru dunia agar bersatu padu di akhir zaman ini untuk menyelamatkan Palestina. Karena Palestina akan menjadi bumi hijrah manusia terbaik di muka bumi. Rasulullah SAW menyatakan dalam beberapa hadis. Yang pertama, satakunu jundun fil Iraq, wa satakunu jundun fil Syam, wa satakunu jundun fil Yaman. Akan ada mobilisasi pasukan perang di Irak, akan ada mobilisasi pasukan perang di Syam, Palestina, Suriah, dan akan ada terjadi mobilisasi pasukan perang di Yaman. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, in wajadna dzalika bi ayyi jundin nastami? Akhtar lana ya Rasulullah. Wahai Rasulullah SAW, jika itu terjadi di zaman kami, pilihkan dengan negara mana kami harus bergabung. Apa kata Rasulullah? Fa'alaikum bisyam. Hendak kalian memilih Syam, Palestina atau Suriah dan Suriah. Fa innal malaikata basitatun ajnihatiha alayya. Karena para malaikat akan menaungkan sayapnya melindungi Syam sampai hari kiamat nanti. Berkah Allah akan turun di sana. Nah, yang kedua Rasul mengatakan,
di hari terjadinya Malhamatul Kubro, perang dahsyat di muka bumi, maka sebaik-baik manusia di muka bumi adalah mereka yang tinggal di Syam, karena iman manusia akan bertahan di dada-dada mereka. Yang ketiga, Rasul mengatakan akan terjadi hijrah sesudah hijrah. Sebaik-baik manusia di muka bumi di akhir zaman adalah mereka yang hijrah ke bumi Palestina dan Suriah. Bapak Ibu rahmati Allah, insya Allah ini adalah salah satu komitmen kita yang tidak akan pernah kita lupakan dan tidak akan pernah berhenti, Bapak Ibu. Ketika Allah menetapkan kalau memang ternyata Yerusalem kembali ke pangkuan ta'ahud, jika ternyata kebangkitan Islam itu memang Allah takdirkan di tangan kita, Bapak Ibu, ya Bapak Ibu sekalian, maka kita insya Allah dengan komitmen kita akan wujudkan harapan kaum muslimin Palestina ini, ya, dengan kita bersatu untuk kemerdekaan mereka, Bapak Ibu.